Udara. Kali ini bareng Kak Vita. Hai semuanya. Apa kabar semua teman-teman? Wah, teman-teman lagi liburan nih. Lagi di mana nih teman-teman? Teman-teman, dimanapun saat ini teman-teman berada, ya mungkin sedang jalan-jalan, sedang liburan, menikmati liburan lebaran ya. Nah, teman-teman tetap jangan lupa terus ikuti ibadah sekolah minggu di udara sampai selesai ya. Terus kita mau sama-sama beribadah bersama. Kita mau sama-sama memuji Tuhan bersama, mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan bersama. Jangan lupa terus juga berdoa dan membaca firman Tuhan. Oke teman-teman, biarlah Tuhan akan selalu menyertai dimanapun teman-teman berada. Dan tetap semangat ya, amin. Nah sekarang kita mau siapkan hati, kita mau sama-sama memulai ibadah kita. Kita akan mulai dalam doa ya teman-teman. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sangat besar buat kami semua. Kalau kami ada Tuhan, sampai saat ini, kami boleh sehat, boleh kuat, boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuhan, kami meminta pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Teruslah tuntun, pimpin langkah hidup kami Tuhan, supaya hidup kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kami, dan Allah melawat setiap kami ya Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan bisa menikmati kehadiran-Mu, dan kami mau Tuhan selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya kita mau sama-sama memuji Tuhan. Semangat ya, memuji Tuhan. Oke. Teman-teman, yuk kita sama-sama bersukacita bagi Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, kita menyanyikan pujian ini bersama-sama ya, dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin.
Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Gimana? Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini karena Tuhan sudah menghadirkan kami untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, judul cerita hari ini yaitu Tuhan Maha Tahu. Ayatnya ada di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 10 dan Matius 15. Ya, teman-teman bisa baca di rumah masing-masing ya yang sudah bisa membaca. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah memasuki Minggu Paskah dan cerita hari ini mengenai Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Ya, mengapa saat ini merupakan peristiwa yang penting? Karena ini merupakan saat di mana Yesus memasuki kota Yerusalem untuk naik ke kayu salib menjadi juru selamat bagi kita semua. Nah teman-teman, ada 3 hal istimewa dari perjalanan Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini ya. Teman-teman bisa perhatikan dengan baik. Nah pada saat itu Yesus bersama murid-muridnya dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Nah ketika mereka telah dekat ke kota Yerusalem, mereka tiba di kota Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Nah lalu pada saat itu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang terikat dan anaknya ada di dekatnya. Nah, lepaskan ikatan dari keledai itu dan bawalah induk keledai itu bersama anaknya kepadaku. Kalau ada orang yang bertanya, nah mungkin pada saat itu yang bertanya adalah pemilik keledai itu. Mengapa kalian melepaskan ikatan keledai itu? Katakan kepada mereka, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Wah, apa yang dapat kita pelajari dari cerita singkat ini ya teman-teman? Nah, ada 3 yang dapat kita pelajari ya. Yang pertama, Tuhan tahu apapun yang kita punya atau yang kita miliki. Baik itu barang-barang yang kita simpan di tempat yang tersembunyi, semuanya Tuhan tahu loh teman-teman. Buktinya Tuhan tahu di mana keledai yang akan Tuhan pakai untuk memasuki kota Yerusalem. Tuhan tahu sebelumnya bahwa ada keledai betina yang terikat di kampung di depan mereka berada saat itu. Dan anaknya ada di samping induknya. Tuhan mengetahui semuanya ya. Nah, kedua murid yang Tuhan suruh sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan waktu kedua muridnya mentaati Tuhan, mereka benar-benar menemukan keledai betina yang terikat dan anaknya ada di sampingnya atau ada di dekat induknya itu. Nah, mungkin saat ini teman-teman lagi kesal sama kakak atau sama adik atau sama teman yang lain. Lalu teman-teman menyembunyikan mainan kesukaan mereka atau mainan kesayangan mereka. Mungkin teman-teman kalian tidak tahu di mana kalian menyembunyikan mainan itu. Tetapi Tuhan tahu dan melihat perbuatan teman-teman. Tuhan mau
teman-teman itu berdamai dengan kakak atau adik atau teman-teman, ya. Lalu kembalikan mainan kesayangan mereka. Ya, dengan demikian teman-teman bisa membuat hati Tuhan senang. Jangan kira Tuhan tidak tahu loh teman-teman. Tuhan mengetahui apa yang kita perbuat teman-teman. Ya. Terus apalagi? Yang kedua Tuhan tahu apapun yang akan kita lakukan sebelum kita melakukannya. Wah, ajaib bukan? Hebat bukan? Hebat sekali ya Tuhan kita ya. Tuhan juga tahu kalau nanti pemilik keledai itu akan bertanya kepada kedua muridnya, mengapa keledai itu dilepaskan? Lalu jawabannya harus mereka katakan, Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya. Dan ternyata pemilik keledai itu mengizinkan kedua murid Yesus membawa keledainya kepada Tuhan Yesus. Saat ini apapun yang akan teman-teman lakukan, Tuhan sudah tahu sebelumnya loh. Mungkin saat ini teman-teman sudah ambil HP nih untuk mau bermain games atau ngapain lah di HP-nya ya. Padahal mama sudah bilang agar teman-teman tidak bermain games atau bermain HP, tapi mengerjakan PR dulu ya. Sebelum bermain HP ya. Tapi teman-teman ada rencana mau bermain HP. Nah, Tuhan tahu semuanya loh teman-teman. Lalu Tuhan ingatkan kepada kita semua cerita Alkitab tentang Bapak Abraham yang taat kepada Tuhan. Tuhan mau agar teman-teman taat kepada mama atau papa dan kerjakan terlebih dahulu PR teman-teman sampai selesai ya. Nah, maukah teman-teman taat kepada mama? Tuhan senang kalau teman-teman taat kepada mama atau papa. Tuhan akan memberkati teman-teman kalau teman-teman taat kepada papa dan mama ya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir ya, itu yang ketiga. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran dan hati kita teman-teman. Ya, tidak ada yang tersembunyi ya. Buktinya Tuhan tahu bahwa kedua murid yang ia suruh itu akan mentaati perintahnya. Dan waktu kedua muridnya melakukan perintah Tuhan, mereka heran. Mereka terheran-heran karena semua yang mereka lihat persis seperti apa yang sudah Tuhan katakan kepada mereka. Tidak ada yang terlewatkan. Persis seperti apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita dan pikiran teman-teman di rumah semua. Maka kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti dosa atau kesalahan yang sudah kita lakukan, saat ini kita mau minta darah Yesus menyucikan hati kita dan pikiran kita, agar hati kita dan pikiran kita tetap bersih ya, dan Tuhan akan senang memberkati kita semua. Puji Tuhan. Oke teman-teman, cerita kita sudah selesai. Nah, mari kita mau berdoa memohon pengampunan dari Tuhan dan memohon agar Tuhan akan memimpin kita semua agar kita semua boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Mazmur 139 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Oke teman-teman, cerita firman Tuhan kita sudah selesai ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang kami boleh pakai pada siang hari ini. Kami dapat bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat, yang mau dengar-dengaran kepada Papa Mama dan terlebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, diberkati Tuhan dengan firman Tuhan kita minggu ini. Puji Tuhan. Nah, apa yang teman-teman pelajari dari firman Tuhan kita minggu ini? Gimana? Apa?
Betul sekali. Nah, benar sekali. Hari ini kita belajar tentang Tuhan yang Maha Tahu. Wah, Tuhan itu tahu semua hal yang kita miliki, yang kita lakukan, bahkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita ya teman-teman. Luar biasa Tuhan Yesus. Untuk itu, kita harus menjaga hati kita untuk terus melakukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Oke, teman-teman? Jangan lupa lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Oke? Nah, teman-teman, kita akan sama-sama mengerjakan aktivitas. Teman-teman, perhatikan video aktivitas berikut ini. Shalom teman-teman, yuk sama-sama kita mengerjakan aktivitas sekolah minggu di udara. Teman-teman semua sudah siap? Oke, luar biasa. Soal yang pertama, teman-teman pilih jawaban yang tepat ya. Nama kota yang Tuhan Yesus tuju. Apa ya? Yang kedua, nama hewan yang diperlukan oleh Tuhan Yesus. Pasti bisa. Yang ketiga, tebak kata. Pelajaran dari firman Tuhan hari ini adalah Tuhan ... Tebak gambar teman-teman. Ekspresi apa yang ditampilkan oleh anak ini? Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Thank you, God bless you. Happy Sunday. Nah, sudah memperhatikan video aktivitasnya dengan baik? Bisa dikerjakan? Oke teman-teman, jangan lupa dikerjakan ya. Dan kalau sudah selesai, kirimkan videonya ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, sebelum Kak Kesya pamit, ada video pengumuman yang wajib kalian tonton dan perhatikan ya. Oke, kita simak videonya. Shalom teman-teman, yuk hadir dalam acara KKR Anak GPPK Sejagotabek. Acaranya akan diadakan pada tanggal 10 Mei 2025 jam 10 pagi teman-teman. Tempatnya di CCC Holland Village Jakarta. Pembicaranya seru banget, pastikan hadir ya teman-teman. Ada juga training guru untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Ditunggu kehadirannya ya. God bless you. Oke teman-teman sudah menyimak dengan baik? Nah, kalau teman-teman mau info yang lebih lanjut mengenai acara KKR Anak, teman-teman boleh menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.